Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan netizen yang budiman. Di sini kita sudah masuk pertemuan yang ketujuh mata kuliah pemrograman dan algoritma. Ya, ini praktikum yang ketujuh ya. Pada praktikum ini kita akan bahas tentang algoritma pencarian lagi atau searching. Tapi kali ini kita akan lebih banyak bahas pada searching secara biner atau binary search atau bisection search. Nah, di sini akan ada dua kasus yang diberikan. Kasus satu di sini Anda diminta untuk membuat ya pustaka.py dengan membuat binary search ya, fungsi binary search, di mana di sini fungsi binary search ini hanya ada dua parameter. Ya, hanya ada dua parameter. Nah, sekarang kita akan modifikasi ya. Kemarin di video teori saya sudah jelaskan juga untuk binary search dengan 3 parameter. Nanti kita tinggal copy saja, kita modifikasi untuk menjadi 2 parameter. Nah, di sini saya sudah copy ya codingnya. Di sini ada utama, di sini ada A, terus di sini ada cari, lalu ini di sini sudah saya perbaiki. Di sini sudah tidak ada P ya. P itu len A, ini akan saya hapus karena dia menggunakan 2 parameter saja. Berarti di sini hanya ada A dan cari ya, berarti A, C. Seperti ini. Sudah tidak ada len di sini ya, hanya ada C saja. Lalu yang berikutnya ya, ini pustaka, berarti di sini kita ganti dengan pustaka. Oke, pada bagian pustaka ya saya akan ambil binary search seperti ini. Ya, saya akan copy saja ya biar tidak terlalu lama. Kita akan sesuaikan dengan yang ada di soal. Yang ada di soal di sini adalah A, cari. Berarti di sini kita ganti A, cari. Untuk font, batas bawah, batas atas saya kira tidak perlu diubah ya, teorinya sudah saya jelaskan. Lalu I sama dengan 0, ini fungsinya kemarin hanya untuk mengetahui panjangnya looping, ini bisa dihapus saja. Lalu yang berikutnya K itu yang dicari, sedangkan dia sudah tidak butuh N juga ya, sepertinya ya sudah tidak dibutuhkan. Oh, ini N sama dengan -1, berarti ini kita bisa gunakan bukan N tapi len A. Seperti ini. Tuh ya, jadi sepertinya N sudah tidak ada lagi. Ya, yang diedit sepertinya hanya ini aja, batas bawah, batas atas. Ini sepertinya tidak ada yang diubah lagi ya, K. Nah, nilai K ini kita ganti dengan cari. Ini cari. Nah, oke, mungkin kita bisa coba jalankan. CMD-nya kebetulan belum saya buka. Ya, di sini kita bisa coba jalankan ya. Seperti ini, yang dicari misalnya 5. Nah, 5 ketemu true. Kalau tidak, misalnya kita cari 9 tidak ada, false. Berarti sudah oke ya, sudah jalan. Kita cek lagi soalnya apakah ada yang perlu dimodifikasi. Sepertinya kasus 1 sudah clear ya, cukup mudah ya kasus 1. Lalu yang berikutnya untuk kasus 2. Nah, kasus 2 diberikan nilai yang acak ya. Di sini saya akan copy lagi nilainya A seperti ini. Saya akan masukkan ke notepad ya di utama. Ini berarti ya nanti tinggal kita tutup saja. Di sini nilai A ya, kita ubah kurung kotak ya.
Ini bisa spasinya bisa dihilangkan saja, barangkali ada spesial karakter. Kalau tidak ada spesial karakter sih tidak masalah. Oke, langsung kita juga cari sama persis ya. Seperti ini ya. Nah, yang jadi pertanyaan ini A-nya itu tidak urut ya. Karena A-nya tidak urut, maka di sini akan jadi masalah dong. Ya, akan jadi masalah. Nah, buatlah program pencarian elemen A menggunakan algoritma binary search. Program akan mengembalikan nilai true jika elemen yang dicari berada pada array dan false jika tidak ditemukan. Binary adalah algoritma pencarian dengan syarat utama list terurut. Terapkan algoritma pengurutan yang telah Anda buat, kemudian panggil fungsi tersebut pada fungsi binary untuk mengurutkan array A yang acak. Ya, berarti caranya gimana? Kita perlu lakukan pengurutan terlebih dahulu. Ya, kita perlu melakukan pengurutan terlebih dahulu. Kita mungkin bisa buka kode yang kemarin di praktikum yang kelima. Kita misalnya gunakan kode yang praktikum yang kelima ya, sepertinya ya. Kita lihat ada bubble, ada kita lihat yang mylib. Nah ini ada insertion sort ya, ada insertion sort. Kita bisa copy ya insertion sortnya, kita copy, kita masukkan ke dalam pustaka ya. Kita uncomment seperti ini, sudah ya. Dia butuh len, a ya, karena dia butuh len, a ya, kita pada bagian utama kita bisa copy ya, kita bisa copy di sini. A-nya perlu kita urutkan terlebih dahulu ya. Ini berarti kita panggil pustakanya, pustaka.insertion sort ya, seperti ini. N-nya itu panjang, berarti N-nya len A seperti ini, koma A ya. Ini mungkin kita kasih dalam kurung sekalian seperti ini ya. Ini sudah cukup ya. Kita coba jalankan, kodenya cukup seperti ini aja. Kita tambahkan insertion sort, lalu kita lakukan, kita coba jalankan apakah ini error atau berjalan dengan benar. Yang dicari misalnya adalah 5. Nah, 5 ketemu ya. Ternyata ini sudah bisa berhasil. Kita coba 27. Nah, 27 juga true. Kita coba cari 10, true juga. Kita coba cari 2, true juga ya. Jadi codingnya mungkin bisa dipahami ya. Ini yang dicari 100, nah, false. Jadi di sini dia melakukan pemanggilan, kita lakukan sorting dulu, lalu kita lakukan searching di luarnya. Ini kodenya dalam satu line ya. Kalau misalnya mau dipecah menjadi beberapa line, silahkan ya. Ini adalah sebuah contoh saja. Bisa kalian lakukan modifikasi setelah Anda memahami. Ya, boleh menggunakan built-in function, tapi setelah memahami metode ini atau algoritma ini secara manual. Mungkin cukup sekian ya, karena untuk kasusnya cukup 2 saja. Saya kira ini cukup mudah. Selamat belajar dan terima kasih.